Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena terang dunia sudah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami melihat terang itu sesungguhnya telah ada di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami umat-Mu agar senantiasa dapat hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang dalam kehidupan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau tadi pembaca warta kita memulainya dengan pantun, karena beliau itu memang lahir di Jakarta. Jadi beliau sangat tahu betul budaya Betawi dengan aksen ubur-ubur ikan lelenya. Ya. Tapi saya dari tadi bertanya, apakah saya juga harus berpantun begitu ya? Tapi nanti kalau pantunnya tidak bagus, ya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, karena kami jarang berpantun, tapi lebih sering berpuisi. Asik. Ubur-ubur nyangkut di pasar Minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya. Ini tantangan bagi pengkhotbah di jam 10:30 gitu. Karena ini jam-jam yang sangat penuh tantangan atau rawan ya. Tapi kita bersyukur, kenapa? Karena itu membuat kita bersuka cita. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Inang Penatua kita sebagai imam atau liturgos kita, ini minggu sukacita namanya Letare. Dan minggu ini kita dituntun dalam tema hidup sebagai anak terang. Sama-sama kita katakan, hidup sebagai anak terang. Tandanya kalau hidup sebagai anak terang, kita bisa dilihat sama orang-orang di sekitar kita karena terang. Karena ada orang, sekalipun ada di tempat terang, dia nggak bisa dilihat. Kenapa? Bukan karena kulitnya gelap, tapi nggak terasa keberadaannya. Jadi kalau dimaksud hidup anak terang itu dirasakan bisa, dilihat bisa, didengar bisa. Makanya itu harus kita wujudkan. Coba katakan kepada kiri dan kananmu sambil bersalaman, hidup sebagai anak terang. Gitu. Jangan lihat wajahnya, walaupun misalnya wajahnya gelap, jangan main fisik ya, gak boleh ya. Kita mau menyampaikan ini dengan sukacita. Dan tema ini Bapak Ibu akan kita sama-sama baca terlebih dahulu, kemudian kita renungkan, baru kita coba untuk pegang sebagai tuntunan untuk kita aplikasikan atau kita hidupkan di dalam persekutuan kita dan di dalam kehidupan pribadi kita. Dalam surat Efesus pasal yang kelima, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Sekalipun di dalam penekanan bacaan kita ada pada ayat yang ke-8, tapi kami rindu kita membacanya dimulai dari ayat yang pertama, supaya kita bisa melihat apa hubungan dari semua bacaan dalam perikop ini. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Bapak Ibu belum menemukannya?
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Amin. Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan ini, dan saya percaya kita dengan mudah menangkap pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena memang Rasul Paulus tahu betul orang-orang yang di Efesus itu beda dengan orang yang di Korintus dan yang di Roma. Kenapa beda? Karena orang-orang di Roma itu tingkat pengetahuan, kehidupan, martabatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang di Efesus. Kenapa? Karena orang-orang Roma itu orang-orang yang berpendidikan, yang hidup dalam filsafat pengetahuan Yunani pada waktu itu. Makanya kalau kita baca surat Efesus ini, kok mudah dimengerti ya? Kok langsung memberikan contoh-contoh praktis dalam kehidupan berjemaat. Siapa ini jemaat Efesus? Dalam slide berikutnya, kita dituntun bahwa inilah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Paulus pergi ke sana dalam perjalanan misi penginjilannya yang ketiga. Dia sekitar 3 tahun tinggal di sana untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Dewi Artemis untuk beralih kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sana ada sebuah proses yang sangat penting untuk dipegang oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Singkat cerita, apa yang terjadi? Mereka kemudian meninggalkan iman mereka menyembah Dewi Artemis dan kemudian menyembah Yesus Kristus. Tapi yang namanya pengaruh lingkungan, yang namanya pengaruh pertemanan, yang namanya kebiasaan atau tabiat masa lalu, itu masih sering membuat kedagingan kita itu seperti muncul kembali. Kadang-kadang itu real juga dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang Efesus. Kita udah bilang, aku tidak lagi melakukan yang dulu pernah kulakukan. Aku mau bertobat. Tapi kadang-kadang dalam kesendirian kita, ketika tidak ada orang
yang mau peduli dengan kita ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan. Kita sepertinya digerakkan oleh kedagingan untuk melakukan yang tidak baik itu. Itu manusiawi. Karena itu Paulus tahu betul kenapa itu bisa terjadi. Dan inilah yang mau kita coba renungkan. Sebagaimana Paulus memberikan satu pengajaran kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Karena itu Paulus mau bilang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa Paulus bilang mereka harus hidup dalam hidup yang terang, jangan lagi gelap? Itu diberikan gambaran oleh Rasul Paulus pada ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita, supaya kita mengerti mengapa tadi kami mengajak kita membacanya dari awal. Karena kalau kita baca di ayat 8, kita lupa apa masa lalu, apa kegelapan yang ditinggalkan oleh orang-orang Kristen Efesus. Dikatakan pada ayat yang ketiga, tetapi percabulan. Bapak Ibu, saya harus stop di sini. Tentu tidak ada di antara kita yang tidak mengerti percabulan. Tapi ini adalah ruang khotbah yang harus memberi edukasi kepada anak-anak. Kami harus menekankan ini karena kita yang beribadah ini ada anak sidi, ada anak pra-remaja, ada orang tua lansia. Percabulan itu dalam konteks Alkitab yang digambarkan di sini adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari yang Tuhan perintahkan. Apa itu? Tuhan memerintahkan supaya Adam dan Hawa itu menikah. Maka melakukan hubungan suami istri. Itu yang benar antara laki-laki dan perempuan. Tapi percabulan itu praktek pernikahan di luar dari yang Tuhan perintahkan. Demikian singkatnya tentang percabulan. Maka supaya kita paham tentang konteks ini. Kemudian apa kata Rasul Paulus? Dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Paulus mau bilang jangankan praktek percabulan itu disebutkan saja pun jangan. Wow, kadang-kadang ini membuat saya sangat serius untuk mengerti apa maksud Paulus menuliskan ini. Apa maksudnya? Jangankan praktek itu ada di dalam jemaat, disebut saja pun jangan. Artinya ini satu hal yang harus diketahui oleh seluruh jemaat. Khususnya adik-adik katekumen yang akan sidi. Tidak kebetulan kalian harus mendengarkan firman Tuhan ini, karena inilah bagian dari proses kalian untuk mengenal siapa Kristus sang terang dalam hidup kalian. Dan selanjutnya Paulus mau berkata, bahwa demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Berarti jangankan praktek-praktek percabulan, ada juga di dalam jemaat Efesus itu yang suka berkata kotor, suka berkata sembrono. Apa itu sembrono? Sesuatu hal yang tidak punya faedah, yang bisa berdampak negatif. Itu sembrono. Kata-kata kotor, apakah ada di antara kita yang tidak tahu? Wah, itu cakap kotor, itu amang. Kata-kata kotor, cakap kotor atau bicara kotor itu adalah kata-kata yang sangat tidak baik. Itulah praktek yang ditemukan oleh Paulus. Makanya Paulus berikan satu kesimpulan, itulah kehidupan gelap. Dalam slide berikutnya, berarti apa itu hidup dalam kegelapan? Maka tidak ada yang bisa memberikan definisi tentang kegelapan, mulai dari zaman perjanjian lama sampai di zaman perjanjian baru, sampai dengan hari ini selain Alkitab. Kenapa? Karena di dalam dunia ini yang dapat menyatakan itu baik, salah, benar, buruk, itu hanya Tuhan. Karena Dia yang tahu isi hati manusia. Kadang-kadang orang kalau terlihat dengan jubah bisa saja baik.
Kadang-kadang orang dilihat rupanya, oh alim kali emang pendeta, rambutnya sisir samping, wajahnya klimis. Iya kan? Sisir samping, kemudian pakai pomade, wah rapi banget, lengan panjang, pakai dasi. Ternyata koruptor. Makanya epistel tadi memberi pesan, jangan lihat parasnya. Walaupun ada istilah umum, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya lihat isi hatinya. Bapak Ibu, kita sekarang ini ada pada zaman yang penuh dengan filter. Banyak peristiwa yang sudah kita ketahui dalam sosial ini. Semua seperti filter, polesan. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Bagaimana hati kita? Penuh dengan kegelapan atau sudah mulai menyalakan lilin yang terang? Inilah kesimpulan Alkitab yang dapat kita lihat. Kami tuliskan bagi kita supaya kita sama-sama dapat belajar. Dalam Alkitab edisi studi, jelas sekali digambarkan apa itu hidup dalam kegelapan. Ini menunjukkan suatu tempat yang penuh dengan penderitaan. Dalam Mazmur 107 ayat 10. Apa itu tempat penderitaan? Bapak Ibu, sekarang gampang kita mau melihat di mana itu tempat penderitaan. Gak usah jauh-jauh, kita sudah tonton di sosial media, di berita-berita global dan internasional. Coba bayangkan semua kota yang indah-indah, yang besar-besar, dengan penghasil sumber daya bumi yang hebat, sekarang semua luluh lantah terkena rudal. Dan saya lihat video itu betapa mengerikan, anak-anak harus dibawa keluar gedung, dilindungi oleh orang tuanya, menjerit menangis gara-gara takut terkena bom. Kota itu berubah menjadi gelap gulita dan penuh tangis. Saya mau bayangkan, kalaulah itu negara kita, kalaulah itu adalah bangsa kita, dan di tempat kita mengalami seperti itu, bagaimana kita ini semua menjerit habis-habisan dalam konteks penderitaan itu. Yang kedua, Alkitab memberikan contoh apa itu hidup dalam kegelapan. Kondisi di mana terjadi kebodohan. Sebagaimana pengkhotbah memberikan, itu adalah kebodohan. Viral di dalam jagat sosial maya sekarang ini, ada seorang laki-laki sudah berteman dengan pacarnya berapa tahun? Wow, update ya. Gak apa-apa. Kita berarti aware. Kita waspada. Pacaran berapa lama? Kalah bimbingan pernikahan. Bimbingan pernikahan itu gak nyampe setahun, hanya 7 bulan. Mereka 8 tahun berteman, tapi ternyata si laki-laki gak terima kenyataan. Pikirannya gelap, hatinya gelap. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh pacarnya ini karena katanya pacarnya ini mau menikah dengan laki-laki lain. Siapa di sini yang udah pacaran 5 tahun? Senyum-senyum si Uci. Uci, hati-hati. Udah berapa lama kau berteman sama dia, Dek? Udah lebih 3 tahun, lama. Tapi nanti kalau kau nggak jadi sama dia, hati-hati, kenali pasanganmu. Tiba-tiba, iya masih enak. Ya kan? Kalau kita langsung bertengkar selesai. Tapi persoalannya ada pasangan yang gak terima itu selesai. Kenapa? Gak puas. Enak kali kau. Udah aku yang antar kau kuliah. Udah aku yang jemput kau pulang kerja. Kok jadi sama dia pula? Kubunuhlah kau. Itu yang dinyanyikan oleh laki-laki Batak. Hitadona mardongan. Alai hala napunasa. Sakit. Sakit. Jadi kebodohan itu apa yang dimaksud pengkhotbah? Kalau perbuatanmu itu sia-sia, kalau perbuatanmu itu tidak di dalam takut akan Tuhan, maka perbuatan itu dilakukan oleh anak Tuhan. Saya baru tahu mereka itu adalah Kristen.
Dan kemudian saya lihat di video yang viral itu, mamanya pun menangis karena anak laki-lakinya ini bunuh diri. Oh Tuhan, ada apa dengan kekristenan kami? Inilah kegelapan yang harus kita sadari Bapak Ibu. Tanpa kita lihat, rajin ibadah minggu, rajin ikut-ikut PA, rajin ikut pelayanan. Putus cinta, saling bunuh dan menyakiti. Wah, ini tanda-tanda yang harus kita antisipasi. Itulah kata pengkhotbah kebodohan. Apalagi kata firman Tuhan, Efesus juga sudah kita dengarkan tadi bagaimana praktek itu dihadapi. Tapi ingat Bapak Ibu, kenapa Tuhan bilang tinggalkan kegelapan, jadilah anak terang. Karena satu-satunya yang dapat menerangi kegelapan itu adalah Yesus Kristus. Dia berkata, akulah terang dunia. Makanya Tuhan Yesus tahu nanti orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan dunia itu tempatnya adalah di dalam tempat yang sangat gelap, penuh dengan siksaan. Bahasa yang sering kita kenal, itulah penghakiman yang terakhir dalam kematian yang kekal di api neraka. Wah, Mang Pendeta ini mau nakut-nakuti aja. Saya tidak mau menakut-nakuti. Saya mau memberitakan Injil keselamatan. Terima Injil keselamatan, hidup sebagai anak terang. Kalau tidak, nanti akan ada hari penghakiman. Orang yang masih hidup dalam kegelapan, dia akan menerima hukumannya. Maka apa yang disampaikan Paulus dalam slide berikutnya, kita diingatkan, kita dipanggil sebagai anak-anak terang. Untuk apa kita dipanggil? Supaya kita keluar. Itu yang disebut dengan eklesia. Keluar dari tempat gelap menuju terang. Itulah gereja. Jadi eklesia itu kita dipanggil itu dari tempat yang gelap menuju terang. Untuk apa? Untuk hidup di dalam terang Tuhan. Karena Kristuslah terang itu. Hanya Kristuslah yang dapat menelanjangi sampai dalam hati, pikiran dan praktek hidup kita. Yang kita lakukan itu benar enggak? Berkenan bagi Tuhan. Karena itu di dalam firman Tuhan ini, panggilan sebagai anak-anak terang itu menjadi sebuah panggilan yang sangat penting untuk kita sadari. Kenapa? Karena tidak kebetulan pada saat ini kita juga sedang melihat bagaimana perubahan dalam panggilan itu harus diwujudkan di tengah persekutuan. Apa maksudnya, Amang Pendeta? Maksudnya adalah panggilan sebagai anak terang itu adalah sebuah perubahan yang tampak dan harus berkelanjutan. Sekali lagi, panggilan sebagai anak terang itu adalah panggilan yang tampak, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan, dan berkelanjutan. Artinya apa? Ada proses. Bapak Ibu, khususnya orang tua yang ketekuman. Anak-anak ini sekarang rata-rata umurnya ada di umur 17 tahun, ada yang di umur 16 tahun. Itu artinya 16 tahun yang lalu, atau katakanlah 15 tahun yang lalu, mereka itu masih kita bawa ke hadapan Tuhan dengan cara apa? Dibaptis. Apakah mereka hanya seperti itu terus sejak dibaptis sampai sekarang? Tidak. Mereka bertumbuh yang disebut dengan masuk dalam jenjang pendidikan. Ada yang disebut dengan sekolah dasar, ada yang disebut dengan SMP. Sekarang mereka SMA. Ada yang kuliah. Berarti status jenjang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu bertumbuh dan bertahap. Karena itu, menjadi anak terang pun seperti itu. Sejak kita sudah percaya sama Tuhan, sejak kita mau hidup di dalam terang Tuhan, bukan berarti langsung berubah jadi malaikat. Tidak. Bertahap. Berproses. Maka ini juga yang menjadi satu perenungan buat adik-adik ketekuman. Sekarang kalian ada di tahap peneguhan sidi. Maka apa yang harus kalian sadari di dalam kehidupan kalian? Perhatikan firman Tuhan. Bahwa panggilan sebagai anak-anak terang itu harus bisa terlihat di dalam buah terang. Sekali lagi, panggilan sebagai anak-anak terang harus terlihat di dalam buah terang. Apa kata Rasul Paulus? Kami baca pada ayat yang ke-9. Supaya kalian
mengerti. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu buahnya. Maka Bapak Ibu orang tua, ini yang kemarin kita tanya sewaktu berdoa bersama dengan orang tua waktu mau menerima firman Tuhan atau nasidi. Adakah perubahan yang Amang dan Inang lihat di dalam kehidupan anak-anak? Semua orang tua menjawab, ya Amang, kami melihat perubahan. Dari yang jarang berdoa dan baca Alkitab, sekarang sudah rajin berdoa dan baca Alkitab. Tapi nanti jangan kalau sudah sidi, jadi nggak rajin lagi baca Alkitab. Kenapa? Karena buah yang mau dilihat pertama adalah buah apa? Kebaikan. Baik nggak dia sebagai anak di rumah, Amang Inang? Orang tua, baik nggak anak-anak kita ini di rumah? Baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah anak-anak ketukuman ini adalah baik sejauh yang kita lihat? Baik. Lulus kalian buah yang pertama. Buah yang kedua, selain kebaikan adalah keadilan. Apa maksudnya keadilan? Dia sudah bisa bertindak adil untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh, ketika engkau diberikan tugas oleh orang tuamu, apakah engkau bertanggung jawab adil untuk mengerjakan itu? Ketika engkau di sekolah atau di kampus, apakah engkau sudah berbuat adil membagi waktumu, mana waktu di kampus, mana waktu di rumah, mana waktu untuk berteman? Harus adil. Orang yang adil, orang yang sudah bisa membagi waktu, dia akan bertanggung jawab di dalam hidupnya. Jangan lebih banyak waktu berteman atau pacaran daripada belajar. Sekarang kan fenomenanya begitu. Mau kemana? Ngerjain tugas, mak. Ternyata si perempuan pergi ke kos-kosan pacarnya. Ngapain si perempuan ini pergi ke kos-kosan pacarnya? Adik-adikku perempuan, dengarkan firman Tuhan ini. Sekalipun temanmu itu laki-laki yang kau sayangi dan kau doakan sakit, jangan pernah pergi sendiri ke sarang buaya. Sepele ya. Tapi saya mau sampaikan fenomena yang sesungguhnya. Banyak anak zaman sekarang Bapak Ibu gak mengerti apa itu baik dan adil karena mereka melihat yang biasa. Kalau anak perempuan sudah biasa pergi ke kos anak laki-laki, nanti lama-lama biasa kok Amang Pendeta nanti nginap di rumah temannya. Adik-adikku perempuan, jangan pernah lakukan itu. Kalau kau mau pergi berkunjung ke rumah temanmu, pacarmu yang sakit, bawa temanmu. Setelah selesai berkunjung, pulanglah. Ingat orang tuamu yang menunggumu pulang. Di Medan, mahasiswa Unimed mati dibunuh. Kok Amang Pendeta tahu semua? Saya juga harus melihat apa yang terjadi dalam realitas sosial kita supaya kita merenungkan dan menyadari bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita itu dalam perlindungan Tuhan. Yang jadi korban sekarang perempuan. Kenapa? Karena laki-laki mudah gelap pikirannya. Karena laki-laki itu kalau pikirannya udah gelap, pasti perbuatannya gelap. Tindakannya gelap. Makanya laki-laki itu paling terang matanya kalau dia baru makan. Selesai makan pasti terang banget. Tiur sudah. Jadi ibu-ibu kalau kau belum selesai masak di rumah, jangan marah-marah sama suamimu. Karena nanti gelap matanya, tiba-tiba terjadi hal yang menyakitkan.
Ini satu kondisi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, buah terang itu harus terlihat dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Apakah yang kita kerjakan itu sudah menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Makanya disimpulkanlah itu oleh Rasul Paulus dalam hidup sebagai anak terang. Untuk anak-anak harus bertanggung jawab. Untuk anak-anak harus bertanggung jawab. Makanya anak-anak itu ada dalam masa pendidikan, adong poda, supaya apa? Bertanggung jawab. Tapi orang yang sudah dewasa dalam iman, orang yang sudah disebut orang tua, lansia, mereka itu harus menjadi teladan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini anak-anak sekolah minggu yang tadi ikut berkolaborasi dengan tim musik, itu anak-anak yang sedang dididik oleh seksi Muger. Seksi Muger itu punya satu mimpi, sebagaimana yang sudah kita tetapkan dalam sidang umum jemaat, ada rencana strategis gereja kita, 2030 gereja ini harus menarik dalam ibadah-ibadahnya. Makanya mereka dipersiapkan dari sekolah minggu naik ke jenjang ibadah pagi, supaya mereka punya mental untuk bertanggung jawab. Kan di rumah juga Amang Pendeta kami latih mereka mentalnya bertanggung jawab. Bagus, naik lagi di gereja bertanggung jawab. Inilah yang dikerjakan seksi Muger. Teladan dari yang sudah dewasa, yang sudah melayani sebagai Muger, itu berkolaborasi. Supaya apa? Anak-anak kita diberikan tanggung jawab. Maka sekarang tugas kita apa sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai lansia? Mari tunjukkan teladan. Itulah buah terang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita benar-benar berjalan ke arah yang Tuhan kehendaki. Maka firman Tuhan ini memberi pesan kepada kita sebagai pesan penutup dalam slide yang terakhir. Hidup sebagai anak terang itu adalah hidup yang bijak dan bermakna. Hidup yang bijak dan bermakna itu adalah hidup yang segala sesuatu yang kalau mau dilakukan itu, kalau mau diucapkan itu, dia harus uji terlebih dahulu. Sama seperti hakim, ketika mau memutuskan suatu perkara, dia harus menguji dulu, ada uji materi namanya. Diputuskan semuanya itu melalui proses pengujian. Tapi jauh sebelum itu menjadi sebuah hal yang praktis dalam kehidupan sekarang, apa kata Rasul Paulus? Mari perhatikan, kita baca supaya kita mengerti. Ini tips, ini adalah satu hal yang diajarkan Paulus sebagai sebuah kunci atau tips untuk orang-orang Kristen yang ada di Efesus maupun bagi kita sekarang. Supaya kita tahu bagaimana cara kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Apa tipsnya? Mari sama-sama kita baca. Kita baca ayat yang ke-10, 2, 3 ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Berarti kalau kita mau mengucapkan segala sesuatu, uji dulu. Kalau aku bilang nanti ini tersinggung enggak ya anakku? Kalau aku katakan nanti ini kepada istriku, tersinggung enggak ya istriku? Uji dulu. Ucapkan dulu sama dirimu, apakah engkau tersinggung? Kalau nanti ku katakan yang seperti ini, mereka marah enggak ya? Uji segala sesuatu. Adik-adik, katekumen, sebelum kau melangkah mengambil keputusan, kalau aku nanti bolos kuliah atau aku bolos sekolah, marah enggak ya orang tuaku? Uji segala sesuatu. Kalau aku berteman dengan orang yang berbeda keyakinan dengan aku, Tuhan berkenan enggak ya? Orang tuaku malah sejahtera atau sakit-sakitan enggak ya? Uji segala sesuatu. Paulus memberikan tips, kunci bagi orang Kristen. Apa itu? Kalau kau sebagai anak terang, bijaklah. Lakukanlah yang bermakna, yang positif, yang memberi dampak.
Uji. Kalau itu positif, itu bermakna, itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sukacita bagi orang lain, itu anak terang. Itu anak terang. Tapi kalau kita masih suka membuat orang lain susah, suka membuat orang lain tersinggung, suka membuat orang lain menderita, itu berarti masih gelap. Maka Paulus bilang, itu bukan orang-orang bijak. Tapi orang bijak, orang yang tahu mengambil keputusan. Maka adik-adikku, hari ini kau akan mengambil keputusan besar dalam hidupmu. Mengikut Yesus selamanya. Tapi Amang Pendeta, ada kalanya aku lemah. Amang Pendeta, ada kalanya aku gak mampu menghadapi hidupku sendirian. Ingat nyanyian tadi. Ketika sakit, ketika lemah, siapa yang jadi kekuatan? You are my strength when I am weak. You are my strength when I am sick. Jadi siapakah kekuatan hidupmu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dialah terang itu yang akan membawamu ke dalam kehidupan yang berjalan di dalam kebaikan. Dan tidak kebetulan hari ini juga para lansia itu memberikan persembahan kepada Tuhan dengan nyanyian. Itu luar biasa loh. Saya salut sekali sama lansia sekarang ini Bapak Ibu. Karena semakin banyak yang tertarik menjadi lansia saya lihat ya. Luar biasa itu. Kayaknya lansia ini punya daya tarik yang luar biasa. Siapa dulu dong coachnya ya kan. Bang Jos gitu loh. Dan tanpa kita sadari semua pujian-pujian yang benar-benar dipersiapkan itu membuat kita mengerti siapa yang menjadi kekuatan kita setiap musim itu berganti. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Siapa dia? Dialah terang yang kekal itu, Yesus Kristus. Makanya kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Teladan lansia itu lewat pujian kepada Tuhan, itu disaksikan dalam ibadah. Maka ingat itu adik-adikku kata Kuman. Supaya kau melihat teladan dan berjalan dalam tanggung jawab menjadi anak terang. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kalian di dalam menjalani kehidupanmu sebagai anak terang. Yang hari ini akan engkau ikrarkan di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat. Maka orang tua, jemaat akan melihat buahnya. Buah kebaikan, buah keadilan, dan buah kebenaran. Bagaimana aku Amang Pendeta sanggup melakukannya? Minta kekuatan Tuhan Roh Kudus untuk membimbing dan menyertai kehidupanmu. Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada minggu ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di minggu letare ini kami menghadapi berbagai peristiwa yang menggetarkan dan memilukan hidup di dalam sosial masyarakat kami. Dan itu membuat kami khawatir dengan anak-anak, dengan gereja, dengan anak-anak Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur bahwa firman-Mu yang menuntun kami untuk menjadi terang, supaya kami hidup di dalam terang yang berbuah di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuntunlah kami Tuhan, jemaat-Mu, karena Engkaulah terang yang sejati itu, supaya kami dapat berjalan di dalam kehidupan kami menjadi anak-anak terang. Secara khusus Tuhan, kami mau serahkan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini, yang sudah menerima sakramen baptisan kudus, dan mereka akan mengikrarkan iman percayanya sebagaimana Tuhan lewat para rasul, lewat bapak-bapak gereja, lewat semua pengajaran gereja sudah memberikan itu sebagai fondasi di dalam iman mereka. Kuatkan Tuhan, tuntunlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika mereka akan diteguhkan dengan firman-Mu,
dan menerima sakramen perjamuan kudus-Mu. Tuhanlah yang berkarya dan menyertai kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam berbagai pekerjaan, pergumulan, bahkan Tuhan apa yang dirindukan, Tuhan kiranya berkenan untuk senantiasa menolong kami di dalam hidup menantikan berkat Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha setiap jemaat Tuhan, agar kami senantiasa tetap hidup dalam pemeliharaan-Mu. Dalam rasa syukur Tuhan, kami juga mengingat setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam kelahiran mereka. Kami berdoa untuk anak Tuhan Prisa, Rowli Sinaga, untuk Amang Marojahan Chandra Eka Paksi Sitepu, dan Inang Siti Norma Huta Barat yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati mereka, sebab umur yang panjang itu ada di dalam tangan kanan-Mu, dan Tuhan juga yang menambahkan berkat dalam limpah syukur di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang dapat kami syukurkan di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan hidup kami sepekan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu,